Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruswinda Nur Faiza dengan NIM 857493551. Kali ini saya akan menjelaskan ciri-ciri tumbuhan dengan gerak tropisme. Kebetulan saya memiliki taman dan tamannya itu ada buah naga. Ada 3 ciri gerak tropisme pada tanaman buah naga. Yang pertama yaitu fototropisme. Fototropisme itu adalah respon di mana buah naga itu mencari sumber cahaya. Jadi ketika batang buah naga itu terkena cahaya matahari, dia akan cenderung hidup seperti itu ya, hidupnya karena cahaya matahari. Dan bagaimana jika batangnya tidak terkena cahaya matahari? Batang buah naga itu akan cenderung tumbuh lebih cepat agar terkena cahaya matahari. Terus yang selanjutnya itu stigmotropisme, yang mana responnya adalah ketika batang buah naga bersentuhan dengan benda apapun, batang buah naga ini akan mengeluarkan akarnya dan menempel di benda tersebut. Contohnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi batang-batangnya itu mengeluarkan akar dan nempel ke batu bata seperti ini. Terlihat ya, mana tuh, ini tuh akarnya. Nah, ini akarnya. Ini susah sekali untuk dilepas karena ini adalah salah satu respon dari stigmotropisme. Terus selanjutnya adalah geotropisme, yang mana ini adalah respon ketika akarnya sangat nempel di tanah untuk mencari nutrisi dan air pada tanah, sedangkan batangnya itu benar-benar setinggi-tingginya untuk mencapai cahaya matahari, yang mana itu adalah respon dari fototropisme. Seperti itu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Kisnawati dengan NIM 857519543. Untuk memenuhi salah satu tugas yaitu praktikum IPA, di sini saya akan meneliti gerak pada tumbuhan. Nah, salah satu tumbuhan yang akan saya teliti adalah pohon mangga. Pohon mangga ini mempunyai 3 gerakan utama. Yang pertama adalah gerak geotropisme atau karena pengaruh gravitasi bumi. Akar mangga tumbuh ke bawah mengikuti gaya gravitasi atau geotropisme positif. Yang kedua, batang mangga tumbuh ke atas melawan gravitasi atau geotropisme negatif. Sedangkan yang kedua adalah gerakan fototropisme atau karena cahaya matahari. Daun dan batang mangga yang muda tumbuh ke arah datangnya cahaya matahari. Contohnya, daun mangga selalu menghadap ke arah sinar matahari agar bisa melakukan fotosintesis dengan baik. Dan yang terakhir, gerakan pada mangga yaitu gerakan hidrotropisme atau karena air. Akar mangga di sini yang di bawahnya, akar mangga akan mencari arah yang mengandung air, yaitu disebut hidrotropisme positif. Jika tanah di satu sisi lebih lembab, maka akar mangga akan tumbuh lebih banyak ke arah sisi tersebut untuk menyerap air. Mungkin cukup sekian penjelasan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan dari ciri-ciri makhluk hidup pada pohon anggur. Nah, meskipun pohon anggur itu tidak berpindah tempat, tapi mereka mempunyai gerak, yaitu gerak tropisme. Khususnya ada 3, yaitu stigmotropisme, yaitu gerakan ujung batang yang menyentuh atau melilit benda di sekitarnya. Ini seperti ini, ada ke pagar ya melilitnya. Terus ada juga fototropisme, jadi batangnya itu tumbuh menuju cahaya matahari, mengikuti cahaya matahari. Dan yang ketiga ada geotropisme, akar pohon anggur tumbuh ke arah gravitasi ke bawah seperti ini. Nah, pohon anggur juga melakukan respirasi sel, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu terjadi di siang hari dan juga di malam hari. Pohon anggur juga bisa
melakukan fotosintesis menggunakan cahaya matahari, karbon dioksida, dan juga air. Nah, mereka tuh berkembang biak secara generatif dan juga vegetatif. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunika Putri Utami, NIM 857493014. Di sini saya akan menjelaskan ciri dan alat gerak pada tumbuhan jambu air. Di belakang saya terdapat pohon jambu air. Pohon jambu air memiliki ciri fisik seperti batang yang kokoh, daun yang berbentuk elips, dan juga buah yang berbentuk bulat atau lonjong. Gerak tropisme pada jambu air dapat diamati pada pembentukan cabangnya yang mengarah ke samping, yaitu disebut plagiotropisme. Untuk meningkatkan pembungaan dan pembuahan serta pertumbuhannya yang menjauhi gravitasi atau negatif geotropisme, lurus ke atas. Contoh gerak plagiotropisme pada jambu air yaitu cabang jambu air seringkali memiliki arah tumbuh yang cenderung mengarah ke samping. Gerakan ini membantu tanaman menjangkau cahaya matahari dan meningkatkan kesempatan untuk berbuah lebih cepat. Batang dan cabang tumbuhan juga menunjukkan gerak negatif geotropisme, yaitu pertumbuhan yang berlawanan dengan arah gravitasi bumi, yaitu tumbuh ke atas. Ini adalah adaptasi untuk mendapatkan cahaya matahari yang optimal untuk fotosintesis. Perkenalkan, nama saya Ruswina Nurfaiza. Kali ini saya akan membahas mengenai alat gerak pada ikan mas koki. Di sini saya memiliki dua ikan mas koki yang warna putih dan warna hitam. Warna hitam nggak terlalu kelihatan ya. Oke, dari ikan mas koki ini ada beberapa sirip yang digunakan untuk alat gerak. Yang pertama adalah alat geraknya ya sirip ekor, sirip punggung, sirip perut, sirip dada. Kalau sirip ekor itu adalah penggerak utama dari pergerakannya ikan mas koki. Kalau sirip punggung itu digunakan untuk stabilitas berenang ikan mas koki. Kadang suka ada ikan mas koki yang berenangnya itu berputar-putar, berarti itu ada problem atau masalah pada ikan mas koki. Kalau sirip perut itu digunakan untuk menjaga stabilitas juga, tapi ketika ikan mas koki berenang ke atas seperti itu. Nah, itu yang digunakannya adalah sirip perut. Kalau sirip dada atau tangannya seperti itu digunakan ketika ikan mas koki akan berbelok atau mengerem. Juga ada otot dan tulang, itu digunakan untuk ikan mas koki yang berlikak-likuk seperti itu ya. Seperti itu dari saya, terima kasih. Ikannya yang hitam dan yang putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Kisnawati. Untuk memenuhi salah satu tugas praktikum IPA yaitu meneliti gerak pada hewan. Dan di sini saya akan meneliti gerakan pada hewan yaitu ayam. Yang pertama, gerakan ayam itu adalah gerak lokomosi atau untuk berpindah tempat. Ayam bergerak dengan cara berjalan, berlari, dan juga terbang rendah. Alat geraknya adalah kaki dan juga sayapnya. Kaki berfungsi untuk berjalan dan mengais tanah mencari makanan. Yang kedua, sayap digunakan untuk membantu keseimbangan dan terbang rendah melompat sambil mengepakkan sayap. Contoh, ketika ayam berlari cepat saat dikejar atau saat mencari makan di halaman. Dan juga gerakan yang kedua adalah gerakan refleks atau gerak otomatis tanpa disadari. Gerakan yang terjadi secara spontan karena rangsangan tiba-tiba. Misalnya, ayam mengibaskan sayapnya ketika tiba-tiba mengibaskan sayapnya ketika terkena air atau menggelengkan kepalanya untuk mengusir serangga yang ada di tubuhnya. Yang ketiga adalah gerakan non-lokomosi, yaitu gerakan tanpa berpindah tempat. Gerakan ini terjadi di tempat saja tanpa berpindah
posisi, contohnya mengibas sayapnya untuk menyeimbangkan tubuh atau menggoyangkan kepala ke kiri dan juga ke kanan, atau untuk mematuk makanan di tanah. Gerakan yang terakhir, gerakan pada ayam, yaitu adalah gerak ekspresif, menunjukkan perasaan atau kondisi tubuh. Gerak yang menunjukkan reaksi emosional atau keadaan tubuh ayam. Contohnya, ketika ayam jantan mengembangkan sayap dan berkokok untuk menunjukkan wilayahnya. Atau pada ayam betina ketika mengembangkan bulu saat melindungi anaknya. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai gerakan pada ayam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resa Fitria Yulianti dengan NIM 857495182. Kali ini saya akan memaparkan ciri-ciri makhluk hidup bebek. Di belakang saya sudah ada bebek. Nah, ciri-ciri makhluk hidup pada bebek, tentu saja bebek itu bisa bergerak atau berpindah tempat, baik di darat maupun di air. Mereka punya alat gerak, ada kaki yang berselaput, itu bisa digunakan untuk berjalan dan juga berenang. Kemudian ada sayap, itu untuk digunakan terbang tapi jarak pendek. Kemudian ada bulu yang tahan air, itu karena mereka hidup di lingkungan basah juga. Ada juga paruh yang lebar, itu untuk mencari makanan di air. Lanjut, bebek bernapas menggunakan paru-paru dan mereka punya sistem kantong udara. Itu digunakan untuk menyimpan udara ketika menyelam di air. Nah, mereka juga memerlukan makanan. Makanannya itu seperti biji-bijian, serangga, dan juga tumbuhan air. Mereka juga mengalami pertumbuhan dari anak bebek yaitu itik akan menjadi bebek dewasa. Selanjutnya, bebek berkembang biak dengan secara ovivar atau bertelur dan akan menetas setelah telurnya dierami. Bebek juga peka terhadap rangsang, dia akan merespon suara, cahaya, sentuhan, atau misalnya lari ketika ada bahaya. Mereka juga mengeluarkan kotoran atau mengeluarkan zat sisa dari hasil proses pencernaan metabolismenya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri dan alat gerak pada kucing. Ciri-ciri kucing meliputi tubuh fleksibel, bulu yang lembut, mata yang tajam, telinga yang sensitif, dan juga cakar yang dapat ditarik. Alat gerak utama kucing adalah 4 kaki yang dilengkapi dengan jari-jari dan cakar yang tajam yang berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, mencakar, dan memegang mangsa. Alat gerak kucing yang pertama, kaki. Kucing memiliki 4 kaki, sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Yang kedua, jari kaki. Kaki depan biasanya memiliki 5 jari, termasuk deoklaw yang lebih tinggi, sementara kaki belakang memiliki 4 jari. Lalu cakar. Kucing menggunakan cakar yang dapat ditarik dan dilepaskan untuk mencengkram, menyerang, atau memanjat. Dan yang terakhir yaitu tulang belakang. Struktur tulang belakang yang istimewa memungkinkan gerakan tubuh yang sangat lentur dan kemampuan untuk melompat serta berlari dengan cepat.